Oke, kita masuk ke sesi pengenalan ya teman-teman. Saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber kita, wartawan-wartawan hebat kita ya, yang memang berkecimpung di dunia jurnalistik sudah lama dan sudah mengamati hiruk-pikuk dunia perpolitikan di Kalteng. Ya, mereka ini fokus ke, selain tadi fokus ke isu politik, juga isu-isu lain terkait dengan kebudayaan, lingkungan, sehingga kita harapkan juga bisa memberikan pandangan-pandangan yang komprehensif. Oke, di sebelah kanan saya ini Bang Roni Sahala Marpaung, ya, beliau jurnalis di Liputan 6. Sapa dulu teman-teman, Bang, silakan. Nah, di sebelah kanan, sebelah kiri saya ini Bang Bumi ya, Bang Mulia Bumi, beliau dari Kalteng Today. Nah, di Desk Politik sekarang tugasnya di Dewan, Bang ya, sering meliput kegiatan-kegiatan Dewan, Bang ya. Oke, nah inilah kita akan membahas bagaimana kriteria calon pemimpin ideal. Saya mulai dari mana dulu nih, kira-kira Bang Bumi atau Bang Roni dulu kira-kira? Oke, Bang Bumi mungkin seperti apa? Ya, seperti yang awal saya bilang bahwa pemimpin atau seperti Kalimantan Tengah ini mestinya harus lahir dari masyarakat itu sendiri, dari rakyat itu sendiri. Entah dia dari ras atau suku apapun, tapi dia harus mengerti kebutuhan rakyatnya apa, keinginan rakyat, dan dia menjadi inisiator yang bisa memberi keamanan, inisiator yang memberi kayak kemajuan ekonomi seperti apa untuk masyarakat. Itu yang paling mendasar. Kesehatan, kalau masalah hal-hal yang lain yaitu tambahan aja sih menurut saya. Yang penting kesehatan, keamanan, dan pendidikan itu yang paling penting, harus dia lihat. Itu sih yang pertama, dan lahir dari rakyat. Seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, itu jadi kalau kata Bang Bumi kan fokusnya kan kesampingkan kesukuan gitu kan, fokuslah kepada nilai esensial dari kepemimpinan tadi, seperti pelayanan dan lain-lain, tanpa melihat kesukuan atau latar belakang dari kepala daerah gitu kan, karena yang kita mengedepankan kualitas daripada kepemimpinan itu kan, bukan soal identitas dia seperti apa gitu kan. Nah, mungkin Bang Roni? Iya, saya sepakat kalau misalnya pemimpin itu harus, ya dia harus, kalau soal lahirnya dari mana, buat saya bukan suatu problem yang terlalu ini. Jadi apa kemudian yang mendasari motivasi dia untuk maju menjadi seorang kepala daerah, apa kemudian tujuan dia. Kita juga mesti melihat etik dan etikanya, bagaimana dia memimpin, lalu latar belakangnya, karena kita sepakat kita bernegara sendiri adalah agar kita bisa hidup bersama mencapai suatu tujuan yang baik, ya kan. Jadi kepada publik penting untuk melihat, apalagi selama ini kita sering disuguhkan janji surga dari calon kepala daerah yang berlaga untuk mereka mendapatkan kekuasaan. Namun ketika mereka berkuasa, itu semua ya mohon maaf, banyak yang tidak direalisasikan, entah itu pertimbangan apapun. Jadi kadang kita itu jadi komoditas, bahwa publik itu hanya sebagai angka supaya mereka bisa mencapai tujuannya. Tapi esensi utama dari kepemimpinan mereka, bahwa mereka harusnya menjadi pelayan, menjadi seorang yang menentukan kehidupan orang banyak ini, itu sering terabaikan. Jadi ya tadi balik kayak kata Bumi tadi, saya tidak melihat dari mana dia, apa asalnya, tapi yang penting adalah programnya, visi dan misinya, dan itu harus kita catat dan itu harus kita tagih. Oke, berarti ini melengkapi juga statement dari Bang Bumi. Kenapa kita harus mengedepankan prinsip pola kepemimpinan yang berorientasi pada kinerja, latar belakang yang oke dari sisi kepemimpinan, tidak mengedepankan suku, dan bagaimana kita juga harus bisa menagih janji pemimpin itu ketika dia kampanye, teman-teman, sebelum akhirnya terpilih menduduki posisi itu. Tapi yang menarik itu seperti ini, kita kan memikirkan pemimpin ideal nih, tapi masyarakat itu kadang-kadang terbawa suasana dengan pola kampanye yang seperti itu. Dalam artian siapapun calonnya pada akhirnya kan yang bersuara banyak kan masyarakat gitu. Siapa yang pada akhirnya kan masyarakat yang memilih gitu kan. Apakah masyarakat kita sudah cukup
punya pandangan seperti itu gitu kan, dalam artian mereka sudah bisa memilih pemimpin yang ideal tanpa harus mengedepankan suku nggak nih kira-kira kondisinya saat ini kalau menurut abang-abang? Iya, kalau saya merasa saya tidak cukup mampu untuk menilai bagaimana mereka memilih ya. Tapi salah satu pesannya adalah begini, kedekatan agama dan suku itu belum menjadi jaminan kemudian kebijakannya akan berpihak kepada orang-orang yang satu. Nah, kalaupun misal ini juga paradok, kalaupun dia kemudian terlalu condong kepada satu suku dan satu agama yang dengan dia, sementara Kalimantan Tengah sendiri, kita bicara Kalimantan Tengah, itu sangat masyarakatnya majemuk ya, dari latar belakang agama, dan maka akan lahir kotak-kotak di situ, bahwa akan ada masyarakat kelas 2, ada masyarakat kelas 1, dan itu sangat tidak baik dalam buat untuk iklim negara seperti kita. Itu. Nah, tapi ya itulah untuk publik. Yang penting adalah lihat visi dan misi mereka, catat itu, ingat itu, dan tagih itu ketika mereka memimpin. Oke. Ini berat juga sebenarnya karena kebanyakan kalau kita lihat, saya pengalaman pribadi ya, ketika saya melihat spanduk beberapa calon gitu kan, ada yang membawa kesukuan, ada yang membawa agama gitu kan, menonjolkan seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja ketika mereka mencoba mendekati konstituen mereka yang lebih besar gitu kan, tapi itu akan menjadi bumerang ketika mereka jadi pemimpin beneran gitu kan. Kebijakan yang dia ambil akan lebih berpihak pada konstituen dia yang lebih besar gitu. Sementara yang lain tidak, ya seperti yang dikatakan Bang Roni tadi kan, akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, baik itu diskriminatif terhadap suku, agama dan lain-lain. Oke, Bang Gumi ada tambahan dari statement tadi, mungkin pandangan lain gitu atau menambahkan persepsi lain seperti itu. Tadi kan pemimpin ideal kayak yang masyarakat juga harus bisa nih istilahnya menilai, menakar lah kira-kira mana yang saat ini kira-kira apakah sudah ada gitu kan. Kalau abang kan pengalaman kan di politik nih, deket juga sama orang-orang politik gitu. Masih belum menangkap sih saya. Apakah sudah ada calon-calon itu gitu sekarang yang sudah maju gitu? Apakah sudah ada gitu menurut abang sendiri gitu? Atau ada tapi nggak maju gitu seperti apa? Tapi kalau melanjutkan aja sih bisa. Hanya saja Kalteng saat ini kan belum tahu arahnya kemana. Kalau saya rasa sendiri, pemimpin yang hari ini ada pun belum ada memberikan yang namanya kayak rasa yang benar-benar diinginkan masyarakat, khususnya di perekonomian dan segala macamnya belum ada. Kita lihat aja harga segala macam, harga karet aja masih jauh dari harapan. Nah, komoditas bulan itu ya. Ya, belum ada yang bisa memberikan itu kepastian harga segala macam. Nah, itu kurasa sampai saat ini belum ada gitu kan, yang kurasa ideal. Yang menurut saya idealnya. Bahkan yang bakal calon ini sendiri seperti apa kalau menurut abang sendiri? Nggak ada. Mereka ya itu tadi yang saya pertama sampaikan adalah mereka lahir dari keluarga, mereka lahir dari keinginan partai mereka, yang nggak masalah sih sebenarnya. Hanya memang belum ada mereka memastikan masyarakat seperti apa ke depannya. Entah itu penting atau tidak, itu di kepala mereka. Ya, saya memang percaya bahwa masyarakat akan memilih yang terbaik dari apapun sistemnya. Hanya calon pemimpin yang ada ini itu selaras nggak dengan keinginan masyarakat. Walaupun yang besoknya terpilih, kurasa belum ada jaminan betul untuk masyarakat mendapatkan hak dia sebagai masyarakat. Pada intinya belum ada ya yang belum ada tadi ya. Belum ada sih. Itu pandangan saya pribadi. Entah mau dari suku apapun kita sudah ya, Kalteng sudah menerima itu dari dulu kan. Kita lihat multinya Kalteng saat ini kita sudah bisa lihat, tapi persoalannya yang belum ada pemimpin yang itu cakap seperti itu ya. Sepakat saya sama Bung. Artinya begini juga, calon-calon yang kemudian diajukan partai itu sebenarnya partai itu kan adalah jalurnya, partai itu punya ideologi kan. Harusnya pemimpin yang mereka dorong ke depan
calon pemimpin yang mereka dorong ke depan adalah orang-orang yang memiliki kualitas ideologi. Tapi hari-hari terakhir ini kita melihat bongkar pasang calon-calon ya itu mereka melihat kepada elektabilitas, tidak kepada kualitas atau kesamaan visi dalam membangun atau mencapai tujuan. Bahkan perpolitikan nasional pun seperti itu polanya kan sekarang bermain kan. Maaf nih mungkin ya, karena kan elektabilitas kan, keterkenalan dia, ketenaran dia seperti itu kan yang bermain. Ini jadi masalah seperti itu tuh. Berarti menjurus pada ini terpilih atau tidak ya. Ya, jadi ini hitung-hitungan matematis. Jadi objek. Ya. Rakyat yang memilih ini objek aja untuk terpilihnya seorang ini, tanpa harus mempertimbangkan visi, keinginan dan apa yang menjadi harapan masyarakat tadi ya. Oke. Berarti poin pentingnya di sini adalah calon yang diusung harus punya nilai, harus membawa gagasan yang sesuai dengan ideologi partai dia. Dan itu tapi juga masyarakat secara umum melalui paradigma partai yang dia lahirkan. Tapi itu sangat ideal. Nah, bicara tentang kepala daerah yang ideal. Untuk Kalteng sendiri seperti apa, Bang? Tadi kan sempat saya singgung. Kita ini digadang-gadang di lumbung pangan, tapi juga di saat yang sama kita juga diminta untuk jadi pusat konservasi gitu kan, karena hutannya luas, biodiversitinya juga tinggi gitu kan, seperti apa gitu. Dan banyak juga proyek-proyek pemerintah ketahanan pangan dan lain-lain yang berjalan di sini. Melihat dari program berjalan ini, Bang, seperti apa pemimpin ideal yang seharusnya memimpin Kalteng? Kalau lihat yang menanggapi pertanyaannya, ini paradoksnya kebijakan pemerintah, karena Kalimantan Tengah sendiri ya berapa persen luar biasa banyaknya lahan gambut yang tidak sesuai dengan tanaman-tanaman tertentu dipaksakan untuk hadir di sini dengan anggaran yang luar biasa, hanya tidak akan pernah efektif itu gitu kan. Nah, ya harusnya dianalisa dulu dan disesuaikan dengan kebutuhan lokalnya dulu. Jangan tiba-tiba dari atas kayak Bim Salatin datang ke sini, entah dia benar atau tidak nantinya, ya yang disalahkan juga ujung-ujungnya masyarakat, bukan anggaran atau pemerintah yang membuat keputusan. Iya. Oke, artinya kebijakan yang diambil tidak bottom up ya, maksudnya tidak berangkat dari bawah gitu kan, tapi pertimbangan dari atas yang memang ketika dalam tahap implementasi itu banyak masalah gitu di masyarakat ya. Oke. Terus Bang Ucak mungkin tadi kan Bang Budi bilangnya seperti itu. Kalau menurut Bang Ucak gimana dengan proyek-proyek yang berjalan ini? Apakah kepala daerah selanjutnya itu seharusnya menggantikan atau seperti apa dengan political will dia ketika kebijakan itu tidak maksimal diterapkan gitu, bahkan belum membuahkan hasil gitu? Ya, artinya kalau saya melihat sih seperti ini. Belakangan ini, hari-hari terakhir ini, pemimpin kita selalu sibuk bahwa kemajuan kita, Kalimantan Tengah itu ditentukan oleh investasi, utamanya investasi ekstraksi gitu kan. Tapi setelah 20 tahun, begitu banyak masifnya investasi ekstraksi di Kalimantan Tengah, kemajuan apa yang kita dapat? Itu jadi salah satu juga barometer pemimpin ideal itu yang bagaimana? Harusnya melihat apa, ya tadi, balik seperti kata Bang Bumi tadi, bahwa harus melihat potensi setiap daerah. Ya, makanya itu kualitas mereka dilihat di situ. Apakah mereka memahami secara komprehensif provinsi ini sudah apa-apa potensinya yang kemudian digali. Jangan kemudian ketika melihat suatu lahan terbuka, ada hutan di situ, ya kan, kemudian berpikiran saya bikin investasi, alih status investasi, gitu. Maka masyarakat akan sejahtera. Yeah. Padahal paradoksnya seperti kata Anda tadi, Bang Gumi tadi juga, investasi itu justru menciptakan banyak masalah. Bahkan yang paling riskan hari ini merusak ruang-ruang hidup masyarakat ya. Satu yang paling krusial yang tidak terlalu kita sadari adalah bahwa kebudayaan yang kita agung-agungkan, kebudayaan itu tergerus perlahan. Iya, karena tadi orang suku Dayak kan memiliki kedekatan dengan hutan, bahwa itu adalah ibu mereka. Tapi ketika hutannya tidak ada, artinya ruang-ruang hidup kebudayaannya juga sebagian akan hilang. Jadi pemimpin itu mesti memahami secara komprehensif persoalan itu. Jadi solusi kita utamanya, apalagi saran saya, berhentilah memilih pemimpin yang kemudian lebih fokus kepada investasi. Oke. Investasi luar ya, tapi tidak semua investasi maksudnya. Oke, relevan dengan ini, kalau kita lihat masalah Kalteng akhir-akhir ini ya, sekarang itu konflik agraria gitu kan, masyarakat yang berdemonstrasi ke perusahaan itu tinggi.
kita lihat beberapa seperti Seruyan contohnya kan sering terjadi konflik-konflik seperti itu, dan akhirnya ini bergejolak lagi gitu kan, daerah-daerah barat Kalteng yang memang tadi potensi wilayahnya itu perkebunan gitu kan, perhutanan dan lain-lain. Nah artinya kalau menarik dari sudut pandang Bang Ucok, perlu pemimpin yang lebih tidak tidak terlalu berorientasi dengan investasi ya. Tapi idealnya seperti apa kan? Kalau kita bicara pakai sudut pandang pemerintah, investasi itu perlu untuk pendapatan asli daerah gitu kan. Seperti apa dengan tanggapan seperti itu? Iya, kalaupun kita berbicara pendapatan asli daerah, oke lah, tapi harus seimbang ya kan. Artinya kemudian kita fokus pada angka, kemudian berapa masuk kepada daerah, tapi kita kemudian mengorbankan kalau kita suatu seperti ini, kita ambil ruang hidupnya masyarakat ini, kemudian mereka tidak bisa, ekonominya tidak bisa berjalan, apa dampaknya? Pendidikan anaknya, gizi dan lain-lain. Dan itu sendiri secara lambat laun, maka Kalimantan Tengah ini akan mundur atau tertinggal. Makanya yang penting itu sebenarnya ya balik ke seperti Kak Bumi tadi bilang di awal, kesehatan, pendidikan paling utama. Pendidikan dan kesehatan. Jangka panjang. Iya, itu akan jangka panjang. Orang-orang cerdas tidak perlu lagi pemerintah kemudian subsidi programnya kan. Oh, ini sudah sustain. Taraf hidupnya meningkat ya. Iya. Secara... Artinya berhentilah melihat segala persoalan di masyarakat itu melihatnya dari angka, ya kan? Seperti tingkat kemiskinan, kesejahteraan dan lain melihatnya dari angka, tapi kemudian melihat bahwa solusinya adalah dari atas. Harusnya datang ke bawah, kemudian lihat persoalannya apa, baru cari solusinya. Oke. Karena kita sekarang hari ini bicara angka kemiskinan di Kalimantan Tengah sekian. IPM 1 sekian. Iya, dilihatnya seperti itu. Mereka tidak paham bahwa benar misalnya orang di suatu desa secara perputaran ekonomi kurang. Tapi mungkin mereka menggunakan sistem-sistem lain dan mereka sebenarnya sejahtera. Artinya sejahtera jangan dipatok berdasarkan angka. Sejahtera itu kan sangat gimana gitu kata. Iya. Oke. Makanya nyambung dengan ini Bang Bumi. Tadi kan sebaiknya karena kita melihat permasalahan tadi kan, semakin banyaknya izin juga berkelindan dengan masalah-masalah konflik agraria yang terjadi. Terus juga Bang Ucap melemparkan statementnya agak tegas juga kan, seperti sebaiknya pemimpin yang tidak berorientasi pada investasi SDA gitu kan. Nah kalau menurut Bang Bumi, dari bacaan-bacaan yang saat ini muncul, apakah semuanya seperti itu gitu kan, atau seperti apa gitu, atau ada yang masih ada yang jauh dan mungkin masyarakat bisa nih pilih alternatif untuk gitu, atau gimana mungkin? Kalau untuk yang hari ini ya kita harus tegaskan bahwa mereka akan berorientasi pada SDA, pengerukan alam. Entah dari tangan dia, entah tangan siapa, kita nggak paham, tapi tidak ada pemimpin yang kurasa hari ini muncul dan lahir ada harapan baru yang ya kata dan dibilang bahwa PAD itu dari mana, dia nggak ada orientasi ke sana. Sama saya rasa seperti itu, nggak ada janji. Bahkan yang bakal calon hari ini yang lahir, yang muncul berkeliaran di media-media kita kan ya memang benar-benar ingin melanjutkan, ingin apa ya, nggak masalah untuk melanjutkan, hanya nggak ada greget lain gitu kan. Apakah hanya dengan investasi pengerukan alam ini jawaban satu-satunya, kita juga nggak ngerti. Iya. Ada nggak yang menawarkan hal lain? Nggak ada sih kurasa. Jadi apa yang harus kita tanggapi dari mereka? Sama aja, caranya aja yang berbeda mungkin. Terhadap alam. Untuk mengganti biaya politik atau seperti apa? Lepas persoalan biaya politik dan lain-lain ya sepakat, artinya tidak ada yang begitu mencolok dengan program-programnya. Dan hari ini kita lihat bahwa si Anu dari partai Anu, dari wilayah Anu, kemudian dari suku Anu, lahir di Anu, itu kemudian yang digorong-gorong digaungkan. Iya. Tapi nggak ada misalnya gagasan saya adalah kemudian saya bahwa Kalimantan Tengah sebenarnya memiliki potensi kebudayaan, kemudian yang ketika diolah dengan sentuhan yang lebih bukan sentuhan modern, bukan sentuhan yang berbentuk beton ya, tapi sentuhan yang lebih lembut seperti apa gitu. Artinya itu bisa menjadi sesuatu pendapatan yang sustain, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Iya. Sektor wisata dan lain-lain ya kan. Oke. Arah kita ini sekarang ke bagaimana kita bisa mengganti solusi tadi investasi yang tidak sustain ke sustain ya. Maksudnya kepala daerah ini harus bisa seperti itu. Tapi bisa nggak mungkin dikasih alternatif? Kira-kira sektor sustain itu apa tadi? Selain tadi dengan pengaruhan sumber daya alam, perkebunan, contohnya perhutanan dan lain-lain,
apa yang bisa jadi pendapatan alternatif ketika kepala daerah ini menjabat gitu. Pertanyaannya kan karena sekarang kan kenyataannya pendapatan Kalteng itu masih membesar oleh 3 sektor tersebut gitu kan. Kita tidak bisa menampik hal itu. Mungkin ya kalau untuk sekarang ya kita kalau ini balik ke faktanya ya, fakta di lapangan artinya oke lah sekarang udah ada, jadi tinggal yang ada itu jangan ditambah lagi, sebijaksananya jangan ditambah lagi untuk tidak menambah masalah lagi. Itu pertama. Artinya kan kita sudah dapat pendapatan dari itu, maka kita cari pendapatan lain karena itu pendapatan yang sifatnya ekstraksi pasti ada masa habisnya kan. Oke ya, itu sudah itu tinggal ditertibkan, dirapikan semua bagaimana hal yang menjadi kewajiban mereka dilaksanakan, kemudian jangan menambah itu lagi agar tidak menambah masalah. Kemudian cari, maka kita sama-sama mencari potensi apa yang sebenarnya selama ini kita punya tapi tidak kita gali. Itu. Oke, siap. Nah, tadi kita nyambungnya ke kriteria pemimpin yang secara pemikiran lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan gitu kan, sembari juga tidak terlalu mengedepankan investasi yang mengeruk sumber daya alam. Nah, kita sekarang bicara itu sekarang bicara lagi tentang lingkungan dan masyarakat ya, budaya. Kira-kira dari semua pemimpin itu ada nggak mungkin yang peduli masyarakat adat gitu kan dengan beserta kebudayaannya gitu. Kalau kita lihat saat ini kan masyarakat adat tuh beberapa menjerit ya, bahkan kenapa peraturan daerah RUU itu belum disahkan gitu kan. Dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalteng baru 4 daerah yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Untuk Kalteng juga masih berproses. Nah, untuk tingkat provinsi masih berproses. Nah, dari semua pemimpin yang ada, kira-kira ada nggak mungkin yang lebih perhatian ke masyarakat adat? Kalau menurut Abang Bumi yang sehari-harinya dekat dengan orang politik gitu kan, melihat secara langsung, wawancara mungkin bahkan wawancara secara langsung kan, ngobrol secara langsung dengan mereka itu gitu. Kalau pendekatan secara intensitas kita juga tidak tahu ya. Tapi merasa mereka tetap dengan apa ya, kayak dekat aja dengan masyarakat, tapi apakah menyentuh dengan persoalannya kita itu menjadi misteri masih kan. Apakah mereka nanti saat terpilih juga akan masih intens juga di sana, itu juga tidak tahu. Itu sih sebenarnya kalau aku ya lihat secara kalau mau apa, karena barometer penakar kedekatan ini orang punya caranya sendiri. Siapa tahu di rumah dia punya support apa itu dengan orang kan kita nggak tahu dengan. Oke, maksud saya kan gini. Tadi kan persoalan masyarakat adat, persoalan budaya, lingkungan di Kalteng ini berkelindan gitu kan. Lingkungan dan budaya saling berkelindan karena masyarakat lokal punya cara tersendiri yang lebih ramah lingkungan tadi. Tapi kalau kita lihat pemimpin sejauh ini itu apakah sudah yang ada muncul sekarang itu Bang, apakah sudah memperhatikan isu tersebut gitu, paham dengan isu tersebut gitu? Kalau kita berkaca pada mungkin 8-9 tahun terakhir ya kan, kemudian kita tidak melihat bahwa negara itu benar-benar hadir untuk masyarakat, benar-benar hadir, artinya bukan mereka tidak hadir ya, tapi intensitasnya masih kurang. Kita lihat kalau kita bicara fakta, mungkin seperti di Lamandau, masyarakat adat Kinipan yang kemudian sudah berupaya agar wilayah hidup mereka tetap terjaga dengan mengajukan surat sampai ke 4 kali kalau tidak salah saya dengar, agar wilayah mereka diakui ya kan. Itulah sekarang sebenarnya kritiknya itu bukan cuma kepada calon kepala daerah ya, atau kepala daerah yang sudah ada, tapi juga kepada DPRD, representasi dari publik, bahwa mereka adalah alat penyeimbang dalam demokrasi, sistem demokrasi kita. Sampai hari-hari terakhir dari banyaknya isu kemudian yang berkembang di publik, saya lihat juga penilaian saya, mereka juga kurang menggunakan kewenangan mereka, pengawasan, budgeting, legislasi kan, mereka untuk itu artinya semua ini cuma seperti jadi satu kerajaan. Mereka bukan orang yang saling mengawasi, tapi mereka adalah satu kesatuan yang kemudian untuk memiliki tujuan bersama yang kemudian mengabaikan kita sebagai publik. Artinya bukan kesalahan tunggal dari eksekutif ya, tapi juga legislatif yang tidak cermat, tidak secara komprehensif memahami kewenangannya ya gitu. Bukan tidak memahami, mereka saya yakin sangat memahami kewenangannya, cuma jiwa kritis mereka sebagai dewan perwakilan yang mewakili kita ya kan,
itu yang kita nggak tahu tercecer di mana, hilang Iya. di mana, lepas di mana, itu kita nggak tahu. Jiwa kritis, rasa kritis mereka melihat persoalan-persoalan itu. Gitu. Oke. Tapi kan sebelum masuk ke dewan, usulan terkait dengan peraturan itu kan dirancang dulu nih oleh pemerintah daerah kan, oleh Pemda kan, maksudnya oleh Pemprov atau Pemkab kan. Inisiatif bisa Inisiatif. dari dewan bisa dari Ada beberapa corong lah. eksekutif bisa inisiatif, tapi legislatif makanya legislasi mereka ada membuat peraturan juga Oke. melihat perkembangan kemudian dibahas bersama. Aspirasi masyarakat juga bisa diambil. Oke. Tapi tadi menarik teman-teman, ketika kita bicara pemimpin yang ideal kan untuk Kalteng, kita tidak hanya melihat dari satu sisi gitu kan, apakah dia punya pengalaman, punya rekam jejak di pemerintahan yang cukup mentereng gitu kan, baik eksekutif legislatif gitu, tapi juga tadi bisa menjawab persoalan-persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat gitu. Seperti tadi konflik agraria yang masih tinggi saat ini dan terus bergejolak, terus juga belum diakuinya masyarakat adat ya. Nah, mungkin saya mau melempar pertanyaan nih, terus melempar tema juga teman-teman. Kira-kira masalah lain apa nih yang mungkin perlu jadi perhatian oleh kepala daerah selanjutnya gitu kan? Karena kan kita bisa menetapkan standar kepala daerah itu seperti ini, tapi kenyataan yang terpilih nanti mungkin jauh dari itu gitu kan? Kenyataannya seperti apa gitu kan? Apa mungkin nih masalah-masalah yang mungkin perlu jadi perhatian lagi gitu? Seperti apa? Ya, kalau persoalan itu banyak, tapi ini intinya kita juga tidak kemudian melihat bahwa satu persoalan itu bisa seperti balikan telapak tangan selesai kemudian. Ya, penting bagi calon-calon yang akan maju kemudian, yang kemudian memiliki obsesi untuk jadi seorang kepala daerah, ya kan, untuk memiliki program visi dan misi yang jelas. Setidaknya dia bisa menciptakan fondasi pijakan untuk perbaikan persoalan-persoalan kita ini. Bagaimana dia bisa menciptakan pijakan bahwa akan ada perbaikan-perbaikan, ya dia harus ciptakan dasar yang kuat, ya kan? Bahwa permasalahan kita banyak saat ini. Oke, artinya pemetaan masalah tadi ya, maksudnya ya? Iya, penting. Secara terintegrasi gitu ya. Maksudnya apa yang belum optimal dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya dan perlu perbaikan atau perubahan yang memang cukup besar gitu. Bang Gumi mungkin ada pandangan menambahkan? Kalau saya sendiri ya masukan untuk bakal calon kepala daerah kita ke depan, ya dia harus fokus aja deh untuk satu persoalan gitu kan, untuk misalnya di infrastruktur atau di sumber daya manusianya, peningkatan sumber daya manusianya melalui dengan program-program apapun lah, beasiswa atau sekolah gratis atau segala macam, itu bisa dipertajam lagi. Kalau dia ngambil semuanya, kayaknya setiap kali kita bisa lihat kebanyakan gagalnya gitu. Karena misalnya di infrastruktur, di SDM, kualitas SDM atau perekonomian atau apa, dia nggak fokus dalam satu hal. Kita ingat di zamannya kita sebut Pak Teras Narang, dia cukup fokus di infrastruktur. Makanya hari ini beberapa daerah itu sambung dan itu terkoneksi. Dan itu tuh sangat-sangat mendukung untuk perekonomian masyarakat, untuk mobilitas segala macam. Nah, hari-hari ini kan itu tersendat dan itu tuh yang menjadi persoalan gitu, tersendat dalam artian tidak ada hal fokus apa di sumber daya manusianya kah atau apa. Itu penting juga untuk melihat apakah dia fokus di masyarakat adatnya kah, sehingga di masyarakat adat untuk masyarakat cuma 4 wilayah yang pengakuan terhadap ini. Harusnya kalau dia fokus bisa optimal tuh di semua daerah atau semua kabupaten kota, dia bisa selesaikan dalam setengah periode atau apa gitu kan, baru dia fokus lagi di periode kemudian. Oh iya, satu tadi yang pengen saya sampaikan tadi juga, maka calon-calon kepala daerah juga jika nanti kemudian kalian maju, maka harus kalian mantapkan diri kalian bahwa kalian siap menerima kritik. Apalagi kita sebagai jurnalisme itu kita melihat selalu melihat itu kan, jadi selalu dengan dasar ketidakpercayaan kan, bahwa mereka jangan anti kritik. Itu paham beberapa tahun terakhir kita banyak dari kita yang mengalami, kemudian ketika kita sudah mulai bersuara nyaring,
bersuara tajam, menulis sesuatu yang kemudian menyentuh esensi persoalan, kritik keras seperti itu. Kemudian mereka menggunakan pertama adalah kalau saya sebut biasanya itu intimidasi ngopi, diajak ngopi tapi diintimidasi agar berhentilah menyuarakan itu, ya kan? Dengan berbagai janji dan bahkan intimidasi yang kemudian lebih keras lagi agar menghalangi kita. Artinya pemimpin masa depan, orang-orang yang maju hari ini, yang kemudian memantapkan dirinya untuk maju menjadi kepala daerah, mereka harus siap dan kritik dan selalu melihat kritik itu sebagai sebuah kontribusi terhadap kepemimpinan mereka yang lebih berkualitas. Artinya jangan, ya kalau mereka mau diingat sebagai bajingan ya tidak masalah, tapi persoalannya mereka diingat sebagai bajingan, kita yang jadi korban. Kalau mereka kemudian diingat sebagai pahlawan, maka kita tentu akan ikut juga maslahat gitu. Iya, itu dia persoalan. Oke, sangat-sangat bagus sekali gitu kan, bagaimana pandangan disampaikan oleh narasumber kita malam ini. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana saran-saran dari Bang Ucok gitu kan. Beliau ini akrab disapa Bang Ucok gitu kan. Ya gitu, saya tidak tahu juga kenapa dipanggil Ucok. Terus dari Bang Gumi, bagaimana pemimpin itu seharusnya pertama dia ketika dia terpilih nih, siapapun dia, maka yang pertama adalah pemetaan masalah gitu. Mana yang bermasalah dari periode sebelumnya dan apa yang perlu dipertajam atau diubah gitu kan. Terus yang kedua harus fokus pada tema pembangunan tertentu gitu kan. Apakah itu infrastruktur, apakah itu sosial, budaya, ekonomi, atau kesehatan, itu perlu fokus, program yang fokus, karena pemerintah tidak bisa kalau kata Bang Gumi tadi, ada banyak persoalan ketika pemerintah tidak fokus membangun ya, entah itu mangkrak, tidak jalan dan segala macam yang memang itu juga cukup sering dirasakan masyarakat. Terus tadi yang tidak kalah penting dan sangat penting dalam perjalanan kita dalam berdemokrasi adalah pemimpin jangan anti kritik. Jangan anti kritik. Kami sebagai wartawan juga berharap ya kepada para kepala daerah yang nanti terpilih, yang nanti calon kepala daerah yang nanti jadi kepala daerah, supaya sangat terbuka dengan kritik agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bapak atau ibu itu lebih tajam lagi. Terima kasih. Saya Dani bersama Bang Roni dari Liputan 6, Bang Gumi dari Kalteng Today mengucapkan terima kasih.